Ibu Yohana karena sudah pembukaan di awal kita ini yaitu pada malam hari ini di tanggal 12 November 2020. Dan terima kasih juga kepada host kita yaitu Bu Ranti Heridismawati, MPS SPI MSP sebagai host. Baiklah, hari ini saya akan melakukan pemaparan atau materi dengan judul yang mungkin semua dari kita yang mempunyai ada keahlian atau bakat yang kita pegang sebelumnya, insya Allah akan bisa kita gunakan ketika di masa pandemi ini. Baiklah, saya akan men-share sebentar filenya. Maaf Bu Ranti, sepertinya Bu Desni nggak bisa men-share PowerPoint-nya, PPT-nya Bu Desni. Apa dikirim ke saya? Sebentar. Oke, sudah sebentar. Saya coba buka sebentar. Oke, sudah bisa. Bentar. Bisa kok ini. Sudah bisa. Oke. Baiklah, di malam hari ini, di sesi pertama ini, saya sebagai presenter atau narasumber, Desni Saputri, akan memaparkan atau dengan judul materinya yaitu peluang bisnis baru dari hidup normal di masa pandemi. Ketika di masa pandemi ini yaitu virus corona itu sedang mewabah dan menjadi pandemi di seluruh dunia itu termasuk Indonesia. Oleh karena itu semua aktivitas menjadi terhambat, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pandemi ini menuntut semua orang untuk cepat menyesuaikan diri dengan pola kerja baru. Beberapa contohnya yaitu para pekerja harus merubah kegiatannya menjadi work from home, mahasiswa dan anak sekolah pun harus belajar online. Walaupun banyak kegiatan tidak dapat berjalan seperti biasanya. Namun kita harus tetap optimis untuk mengambil peluang usaha dan juga kita juga bisa dengan membuka usaha yang baru dengan memanfaatkan tenaga kerja yang ada di sekeliling kita. Ketentuan jaga jarak sosial itu seperti pembatasan perjalanan dan kebersihan di masa pandemi corona itu diprediksi akan membentuk kebiasaan-kebiasaan baru, apalagi di masyarakat. Sedangkan beberapa regulasi baru untuk mencegah penyebaran virus di masyarakat itu berpotensi menciptakan era baru bagi perekonomian. Sebelum saya memberi informasi apa itu ya pengertian dari bisnis. Bisnis yaitu menurut dari mereka Brown dan Pretelo, definisi dari bisnis itu adalah berupa lembaga yang memproduksi atau bisa dikatakan lembaga yang menghasilkan. Bu Desni, ya. Izin, ini layarnya tidak terlihat. Tidak terlihat. Sudah share Ibu izin? Gitu ya? Iya.
Oh, sebentar. Ini di sini kok abu-abu. Mungkin coba peserta tolong chat apa terlihat atau tidak. Coba cek bagi Terima peserta. kasih. Coba cek ya peserta lain. Semoga di saya aja. Tidak terlihat, Bu. Tidak terlihat. Warnanya masih abu-abu. Iya. Warnanya masih abu-abu. Siap, sebentar. Ini sudah Bu Desni share. Nggak terbaca ya, izin. Sebentar coba. Share screen-nya, share screen screen yang layar, Bu. Bentar. Oke, coba Bu Desni stopkan dulu. Udah saya coba share. Sudah Bu Desni sudah men-set agar sharingnya sudah bisa masuk. Sebentar Bu Desni coba kembali. Ini screen share video. Oke, sebentar. Apakah sudah terlihat? Bu Ranti, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu. Siap. Oh, siap sudah. Monggo dilanjutkan, nggih. Ya. Nggih. Baiklah, Bu Desni akan melanjutkan apa itu dari pengertian bisnis. Menurut dari Brown dan Pretelo, definisinya bisnis adalah berupa lembaga yang memproduksi atau bisa dikatakan lembaga yang menghasilkan suatu bentuk barang maupun jasa yang mana barang atau jasa tersebut dibutuhkan oleh masyarakat umum serta semua hal yang mencakup dalam semua aspek usaha yang dilakukan oleh instansi pemerintah ataupun swasta dan ditunjukkan untuk suatu pencapaian tertentu seperti ingin mengejar suatu keuntungan laba ataupun tidak. Itu adalah pengertian dari bisnis. Selanjutnya adalah berikut jenis usaha yang layak kita coba di masa pandemi ini. Yang pertama adalah bisnis online. Sebelum dari virus corona menjadi pandemi, bisnis online sudah merupakan pilihan banyak orang karena sistemnya yang sangat fleksibel. Namun kita juga bisa menawarkan jasa, misalnya menyediakan kelas belajar online. Yang kedua, bisnis pengetikan. Salah satu bisnis jasa yang dapat mengantarkan Anda menjadi pengangguran, yaitu dengan kaya raya adalah bisnis jasa pengetikan naskah. Mengenai prospek bisnis jasa pengetikan ini, Anda tidak perlu khawatir sepi order, terutama untuk yang berada di daerah perkotaan dan sekitar kampus bisnis. Ini akan pasti laris manis. Mahasiswa dan pelajar adalah target utama dari bisnis ini. Dari bisnis online tersebut juga bisa kita menggunakan jasa atau barang yang kita misalnya kita ada suatu produk atau barang kita bisa menjual melalui dari online. Dari online seperti Facebook, Twitter, dan yang lainnya. Sama seperti dari bisnis pengetikan. Bisnis pengetikan kita juga bisa share berupa video atau juga berupa iklan yang kita gunakan untuk lakukan promosi dari jasa kita tersebut. Di bisnis pengetikan ini apabila dari kita yang mempunyai misalnya keahlian yang ada misalnya dalam kita memiliki keahlian dalam bidang mengetik atau dalam Word, Excel atau juga PPT. Namun di Gipeng gimana? Jadi
Yang ketiga adalah bisnis makanan beku, yaitu atau frozen food. Kebanyakan dari masyarakat itu mengisolasi diri di rumah, artinya tidak boleh keluar rumah kecuali untuk urusan mendesak. Situasi ini bisa menjadi peluang usaha bagi Anda untuk memulai bisnis makanan yang tahan lama dan praktis. Ataupun makanan ringan yang bisa dicicipi sebagai cemilan di rumah. Bisnis yang keempat adalah bisnis Amora. Amorea yaitu secara umum bisnis Sebentar Bu Desni. Sebentar, tolong untuk para peserta yang belum unmute mic-nya, tolong di-unmute terlebih dahulu agar suara Bu Desni tidak tertumpuk dengan suara Anda. Terima kasih. Atas nama Pak Akmal dan Pak Juju, tolong di-unmute terlebih dahulu. Terima kasih. Silakan Bu Desni. Oke, terima kasih Bu Ranti. Baiklah, saya akan melanjutkan kembali dengan usaha yang akan kita lihat selanjutnya, yaitu di bisnis hewan peliharaan. Nah, di bisnis hewan peliharaan ini kita memiliki di masa pandemi ini, yaitu memiliki kecemasan dan depresi yang lebih besar. Sebab banyak orang yang diprediksi akan merasa terisolasi, kehilangan pekerjaan, menghadapi masalah kesehatan dan hubungan. Di tengah kondisi ini, kebutuhan atas terapi dan coaching diprediksi membesar. Yang keenam adalah hotel atau wisma atau pavilion. Dari pembatasan untuk perjalanan, bahkan kita bepergian ke dalam negeri. Dengan kondisi ini, pariwisata lokal diprediksi bakal berkembang. Perjalanan ke luar negeri hanya setimpal untuk jangka waktu yang panjang karena adanya resiko karantina. Apabila kita melakukan perjalanan ke pedesaan dan daerah terpencil, itu menjadi perjalanan yang lebih mewah. Seperti yang kita jalani di masa sekarang, apabila kita sudah suntuk, bosan dikarenakan dengan pandemi ini, kita akan sewaktu-waktu, apalagi di hari libur, kita akan pergi ke tempat kita bisa refreshing. Selanjutnya yaitu bisnis makanan. Yaitu bisnis makanan dan minuman. Peningkatan level pengangguran, banyak orang diprediksi terpaksa menentukan ulang karir mereka. Dalam kondisi ini, layanan untuk kemampuan baru atau pelatihan diprediksi mencapai puncaknya. Selain itu, banyak juga yang dalam istilah atau tanda kutipnya dirumahkan bagi karyawan tersebut, itu akan banyak juga yang akan banting setir menjadi wirausahaan. Yang kedelapan adalah bisnis tanaman. Menanam itu merupakan menjadi kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat selama pandemi virus corona. Karena tren yang meningkat, bisnis tanaman hias pun menjadi salah satu bisnis yang patut kita coba. Yang pertama itu bisnis online, contohnya adalah saya juga memiliki bisnis online, yaitu memiliki produk berupa seperti sepatu, juga berupa tas, itu juga merupakan yang kita bisa gunakan apabila kita mengenal agen-agen ecer yang kita kenal ketika di pasar atau di grosiran. Itu merupakan bisnis online yang pertama. Sedangkan di bisnis pengetikan, saya juga mengalaminya, yaitu saya juga mengerjakan dari bisnis pengetikan. Saya menerima, misalnya itu seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, yang target yang utamanya dari jasa bisnis pengetikan itu atau jasa pengetikan itu adalah mahasiswa dan pelajar. Bukan hanya mahasiswa dan pelajar saja yang merupakan target kita. Apalagi
yang menjadi target kita adalah guru atau dosen yang tidak atau yang belum memiliki kemampuan dalam pengetikan yang misalnya dalam aplikasi misalnya di Miss Word atau di Excel atau juga di PPT. Karena sebelumnya saya Bu Desi juga mempunyai bisnis pendidikan tersebut. Salah satunya yaitu targetnya Bu Desi pelajar juga guru. Yang ketiga adalah bisnis makanan beku. Di bisnis makanan beku ini contohnya seperti risoles atau dari segi makanan yang bisa kita masukkan ke dalam freezer dan akan kita goreng kembali. Salah satunya yaitu risoles, kebab, dan yang lainnya. Yang keempat, saya juga memiliki bisnis Nu Amora, bisnis Nu Amoria. Karena sebelumnya di bisnis Nu Amoria ini itu merupakan secara umum yaitu bisnis yang berbentuk DS atau MLM. MLM atau yang disebut dengan multi level marketing dan direct selling. Artinya itu ada dua cara mendapatkan penghasilan dari di Amoria itu, yaitu berjualan langsung produk Amoria pada konsumen. Yang kedua, merekrut serta membina orang yang berminat memasarkan produk. Bisnis Amoria ini bukan hanya produknya itu berupa sabun, tetapi juga berupa produk kecantikan lainnya yang sudah terbukti khasiatnya. Apalagi Bu Desi juga menggunakan dari produk ini tersebut. Kelebihan dari bisnis Amoria ini adalah bonusnya yang relatif mudah didapat, mudah dilakukan, juga mudah dipertahankan, besar juga dan relatif cepat. Bonusnya ini kita dapatkan apabila kita sudah memiliki bonus, akan otomatis langsung masuk ke rekening kita. Yang selanjutnya adalah bisnis hewan peliharaan. Sebelumnya kita sudah di webinarnya sebelumnya, yaitu webinarnya Bu Ranti, yaitu ikan neon tetra, itu merupakan hewan peliharaan. Yang sekarang trennya hobi dari bisnis hewan peliharaan itu bukan hanya ikan, dari ikan neon tetra, ikan capung, maksud saya ikan cupangnya juga, dan masyarakat sekarang juga di masa pandemi ini memiliki hobi memelihara hewan kucing, juga kelinci. Di sela senggang-senggang waktu mereka mempunyai hobi yang ingin memiliki hewan tersebut agar menghilangkan kebosanan mereka ketika di rumah di masa pandemi ini. Jadi bisnis hewan peliharaan ini merupakan yang sangat bisa kita usahakan juga apabila memiliki dari beberapa jenis hewan peliharaan. Yang selanjutnya itu hotel atau wisma atau pavilion. Apabila kita memiliki misalnya di daerah kita, yaitu yang ada di bagian lokal pariwisatanya, misalnya di tempat di air terjun ada di sebelah sananya, kita juga memiliki wisma atau juga rumah atau pavilion. Kita bisa gunakan untuk menyewakan pavilion kita tersebut untuk bagi dari turis-turis yang di luar yang ingin menggunakan pavilion kita tersebut. Yang ketujuh adalah itu bisnis makanan dan minuman. Sekarang lebih marak-maraknya yaitu dengan membuka tempat tongkrongan seperti bisnis kafe, dan juga sekarang lebih banyak bisnisnya itu minuman dengan berupa seperti boba, dan sekarang juga lebih banyak menggabungkan antara dengan makanan dan minuman. Kafe itu sudah mencakup semuanya, termasuk dari makanan dan minuman. Itu salah satu contoh yang bisnis makanan dan minuman. Apabila kita mempunyai
yang pengangguran, misalnya tanda kutipnya itu dirumahkan apabila kita mempunyai dana, kita bisa membuka usaha tersebut bersama dengan teman-teman kita yang mempunyai modal. Kita juga bisa menambah beberapa karyawan, misalnya 1 atau 2, atau juga kita juga bisa meminta teman kita yang dirumahkan untuk membantu kita dalam usaha bisnis makanan dan minuman tersebut. Yang ke-8 yaitu bisnis tanaman. Seperti yang sudah sering kita lihat, bisnis tanaman ini sudah sering kali kita melihat menjual di pinggir-pinggir jalan. Apabila kita mempunyai bakat atau minat dalam bidang misalnya menanam, bisa kita jadikan hobi untuk kita menjual seperti yang saat ini di masa pandemi ini menjadikan salah satu bisnis yang patut kita bisa coba. Selanjutnya adalah motivasi dari untuk membuka usaha tersebut adalah keberhasilan itu adalah sebuah titik kecil yang berada di puncak segunung kegagalan. Maka kalau mau sukses, carilah kegagalan sebanyak-banyaknya dari Dino Sadino. Terima kasih. Itulah dari beberapa jenis usaha yang layak kita coba di masa pandemi ini. Apabila yang ingin bertanya, dipersilahkan. Karena di antara 8 usaha di bisnis baru tersebut, saya memilikinya atau menjalaninya. Maksud saya seperti itu. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, terima kasih silakan. Bu atas penyampaian materinya bagus sekali ya. Jadi kita bisa mengetahui gitu jenis-jenis bisnis apa saja sih yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Benar sekali Bu, kadang juga kan kita dengan adanya pandemi ini anak-anak juga jadi di rumah aja. Terus kita juga yang sudah bekerja dan segala macam itu kadang kan juga di rumah saja bosan gitu kan, apalagi dengan adanya WFH seperti ini. Jadinya banyak waktu yang terbuang padahal pemasukan juga butuh ya Bu ya gitu kan. Iya betul. Nah, iya kan, terus kita juga butuh pemasukan juga kan, kita nggak bisa cuma diem-diem aja di rumah gitu. Kalau misalnya ada yang bisa diusahakan, mending diusahakan ya Bu ya. Benar sekali, karena di masa pandemi ini Gitu. ya kita mempunyai keahlian ya kita gunakan bakat yang kita, apalagi Bu Desi juga sering banget menerima jasa ketikan. Makanya di bisnis pengetikan Bu Desi juga memiliki itu. Di bidang jadi apabila kita juga bisa men-share dari bentuk kita sudah mengetik seperti itu, kita bisa men-share berupa video seperti itu. Karena dari promosi kita seperti itu juga bisa kita lakukan bukan hanya di bidang pengetikan, juga di bidang usaha yang kita lakukan di bisnis online tersebut, juga bisa kita di bidang yang kita memiliki online juga di bidang produk seperti tadi. Produk itu yang kita sudah kenal, sudah kita gunakan sendiri seperti itu. Iya. Bu, ini ada izin menyela. Ada pertanyaan dari M. Rizky P. untuk Ibu. Iya. Mohon izin Bu, izin bertanya bagaimana caranya mengembangkan bisnis online pada masa seperti ini? Dan bagaimana caranya bagi seorang pemula untuk menjalankan bisnis online agar bisa berjalan dengan baik? Yang pertama, bisa diulangin kembali yang pertama tadi Bu Yohana? Cara mengembangkan bisnis online pada masa pandemi seperti ini bagaimana Bu caranya? Caranya kita dari bisnis online itu apa dulu yang akan kita jual. Dari bisnis online itu misalnya produknya sepatu atau tas atau juga seperti
baju, caranya itu kita melakukan promosi. Promosinya itu bisa kita melakukan dengan cara kita promosinya itu bisa dari mulut ke mulut, bisa juga kita promosinya itu dari kita menggunakan aplikasi dari video yang ada di HP kita, di Android kita. Kita bisa buat semenarik mungkin agar produk kita itu bisa terjual dengan baik, walaupun dengan jangka waktu yang lumayan. Apabila udah ada menarik, mereka misalnya ini, oh iya ini bagus ya, itu merupakan daya tarik yang kita melakukan dari promosi tersebut. Yang kedua apa ya Bu Yahana, maaf? Yang kedua, bagaimana caranya bagi seorang pemula untuk menjalankan bisnis online agar bisa berjalan dengan baik? Bagaimana caranya? Pertama-tama langkahnya kita perlu step by step, yaitu misalnya kita memiliki produk yang kita punya, itu bisa kita untuk dari awal, caranya yang pertama adalah kita menjual dari teman dekat kita sendiri atau dari lingkungan kita sendiri. Bisa kita dari awal-awalnya kita bisa step by stepnya, yaitu dari lingkungan, mau dari teman, mau dari keluarga, juga mau di tempat kita sekitarnya. Apabila mahasiswa atau pelajar, kita tawarinkan ke teman-teman. Jadi setelah barang kita teman-teman merasa ini bagus loh barangnya, akan kita lanjutkan ke langkah yang selanjutnya, seperti itu. Jadi dia memerlukan langkah-langkah yang di awalnya dengan pelan-pelan dulu. Setelah memiliki beberapa dari konsumen, kita memiliki konsumen, baru kita akan ke langkah yang selanjutnya, seperti itu. Oke, untuk Rizky P sudah jelas untuk pertanyaan. Kalau misalnya belum jelas, boleh diajukan lagi pertanyaan yang belum jelasnya di kolom chat. Lanjut Bu, ada pertanyaan lagi dari Akmal Maulana X Staff 1. Mohon izin bertanya Bu, gimana caranya mengembangkan bisnis online tanpa modal? Terima kasih Bu. Bagaimana mengembangkan bisnis online tanpa modal? Sebenarnya kita tidak memiliki modal, mungkin bisa kita bekerja sama dulu. Misalnya kita kerjasama dengan yang mempunyai barang tersebut, misalnya di grosiran, kita kenal sama beliau, tapi kita tidak memiliki dananya. Kita bisa menjual barangnya tersebut itu melalui media sosial. Kita juga bisa menjualnya melalui dari mulut ke mulut juga bisa. Dan kita foto barang tersebut. Setelah itu kita juga memberikan ini loh harganya sekian. Jadi dari yang harga yang kita dari tawarkan dari yang grosiran seperti itu, kita akan sedikit untuk mengambil keuntungan ke kitanya, seperti itu. Apabila tidak memiliki modal, setelah barang tersebut sudah memiliki sudah terjual dan kita sudah ada sedikit dari modal baru. Jadi kita bisa yang tidak mempunyai modal bisa kita kerjasama dulu yang memiliki rekan atau teman atau yang bisa kita ajak kerjasama dulu sebelum kita memiliki modal, seperti itu. Karena sebelumnya Bu Desni juga seperti itu. Belum punya modal, tapi Bu Desni membantu jualkan produk orang lain dulu. Apabila sudah memiliki modal, baru kita membeli produk tersebut dan kita jualkan kembali, seperti itu. Oke, begitu untuk Saudara Akmal Maulana, apakah sudah jelas untuk jawaban dari Bu Desninya? Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, boleh menuliskannya di kolom chat yang sudah tersedia. Juga untuk peserta-peserta yang lain, boleh juga untuk mengajukan pertanyaan sekitar
dunia bisnis ini ya, karena kita kan juga sebagai ini kan kalau misalnya dilihat-lihat kan ini background-nya anak-anak SMA ya Bu ya gitu Iya kan, pasti lebih benar. kreatif lagi untuk memulai bisnis ya Bu ya gitu. Benar. Sebenarnya ini saya ada Apalagi pertanyaan sih Bu. ya. Kira-kira kalau misalnya untuk kayak kita nih, kita kan masih ada yang SMA atau saya masih kuliah ini, kira-kira bisnis ini yang cocok untuk kita apa ya Bu ya kira-kira yang kayaknya nggak perlu modal-modal yang terlalu besar, tapi Mm-mm. bisalah untuk uang saku lah gitu, uang jajan gitu, beli ciki-ciki lah di warung Oh, gitu. Gitu. Alhamdulillah benar. Kira-kira bisnis apa sih Bu yang cocok gitu untuk Eh, kita? yang cocok untuk mahasiswa atau pelajar, apalagi di zaman teknologi, ya pasti memiliki laptop atau notebook yang kita punya, yang sudah diberi fasilitas oleh orang tua kita sendiri. Itu bisa kita gunakan seperti di bidang jasa pengetikan, bisnis pengetikan, itu jasa di pengetikan. Seperti itu. Kita bisa misalnya dari teman kita, pengetikan itu tidak memiliki, kita juga tidak memiliki modal, hanya kita memiliki bakat dalam bidang yang kita kuasai. Sepertinya kita kuasai di Word misalnya seperti itu. Bisa kita ambil dari teman-teman kita yang ingin menggunakan jasa kita di pengetikan. Aku malas ngerjakan ini, apalagi disuruh sama ibu, suruh ketik seperti ini, aku nggak bisa seperti itu kan. Apalagi kan kebanyakan dari mereka itu ada yang malas mengerjakan, tapi apabila mereka itu mempunyai keahlian tapi nggak mau mengetik atau membuat mengerjakan dari tugasnya tersebut. Apalagi di mahasiswa itu pasti menghadapi membuat proposal dulu. Apabila proposal sudah diterima, judulnya dari proposal, baru kita akan mengerjakan dari skripsi. Seperti itu. Kalau untuk yang seperti yang Bu Desni saya bilang sebelumnya, untuk yang mahasiswa dan pelajar itu bisa dicoba dengan jenis usaha itu di bisnis pengetikan. Mungkin 1 atau 2 orang yang menerima, kita terima ketikan, selanjutnya insya Allah akan dapat juga orderan yang selanjutnya seperti itu. Apabila kita ada ketiganya, kita menguasai bidang Word, Excel, sama PPT, malah lebih bagus lagi. Seperti itu Bu Yohana. Bu Yohana sepertinya lebih banyak keahliannya, bisa deh. Ya kan Bu Yohana? Iya, terima kasih. Boleh nanti kita bekerja sama lah ya Bu ya. Boleh, Ini juga ada boleh. pertanyaan Bu, 2 nih dari Ricky Maindri. Mohon izin Bu, contoh bisnis apa saja yang bisa dikembangkan tanpa memerlukan modal besar? Ya, contoh bisnis apa saja yang bisa dikembangkan tanpa memerlukan modal besar? Contohnya apa aja Bu? Kira-kira. Yang kita mengembangkan bisnis modal. Yang paling utama yang kita tidak memiliki bisnis modal, pertama di jasa pengetikan atau bisnis pengetikan. Yang kedua, apabila kita perempuan, kita bisa menggunakan bisnis tanaman. Apalagi di zaman sekarang yang di masa pandemi ini banyak yang menyukai, ibu-ibu yang menyukai tanaman seperti itu. Itu tidak memiliki modal sama sekali. Di tanaman itu apabila dari orang tua kita memilikinya, misalnya tanaman apa, kita bekerja sama dengan orang tua kita. Bisa saya gunakan yang ini untuk mengembangkannya dulu menjadi dia udah tumbuh dan akan saya jual seperti itu. Itu tidak memiliki modal. Itu di bidang kebun. Nah, kebun itu yaitu seperti tanaman hias seperti itu. Yang kedua itu di jasa pengetikan. Jasa pengetikan itu tidak memerlukan modal yang besar. Kita bisa mengembangkannya lebih besar. Apabila kita sudah memiliki jasa pengetikan, insya Allah kita bisa membuka seperti
kita bisa menerima dari jasa pengetikan, kita bisa menerima kita membuka usaha di misalnya enggak hanya yang lebih simpelnya di warung, bukan di warung, istilah di kedai, yang sedikit aja kita sudah memiliki dana tersebut, kita bisa membuka kedai itu, mengembangkannya. Kita bisa membuka, misalnya kita bisa di bidang membuat spanduk dari keahlian sudah kita dapatkan sebelumnya. Spanduk bisa, PPT bisa, udah itu berbagai dari yang sudah kita pelajari, yang awalnya kita hanya bisa dari beberapa yang keahlian yang kita miliki, akhirnya kita memiliki berbagai macam keahlian yang bisa kita gunakan. Nah, seperti itu. Bisa kita misalnya mempunyai keahlian desain grafis atau desain, bisa kita membentuk itu, kita kerjasama juga dengan yang membuat spanduk atau misalnya kartu nama juga bisa seperti itu. Jadi di jasa pengetikan di tanaman juga bisa kita kembangkan menjadi modal atau menjadi usaha yang lebih besar. Seperti itu. Seperti itu Bu Yohana. Oke, terima kasih Bu. Ini ada satu lagi pertanyaan terakhir ya Bu ya. Iya. Apakah ada motivasi untuk orang yang baru menjalankan bisnis online? Motivasinya seperti dari Bob Sadino tadi, motivasinya itu keberhasilan itu tidak hanya kita dapatkan dengan gampang, tetapi kita akan melalui dari kegagalan yang akan kita dapatkan sebanyak-banyaknya. Dari kegagalan itulah kita dapat belajar bagaimana caranya untuk mengembangkan bisnis yang kita punya agar lebih berhasil sampai kita memiliki usaha yang dapat kita kembangkan. Seperti itu. Itu merupakan motivasi saya ambil dari Bob Sadino ya, karena Bob Sadino sudah terkenal sekali dalam bidang usaha ya Bu Yohana ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu untuk jawabannya. Untuk sesi kedua mungkin bisa dimulai juga. Jadi untuk para peserta, terima kasih sudah mau untuk bergabung dan bersama kami di seminar sesi pertama. Sekarang akan kita lanjutkan ke sesi kedua dengan tema Install aplikasi Magisto dan InShot dan KineMaster. Jadi ini sepertinya bentuk aplikasi editing ya Bu ya? Iya, seperti yang sudah juga mendukung tadi peluang bisnis ya Bu ya. Iya, itu merupakan promosi. Itu kita bisa dari berbentuk video juga berbentuk foto. Dan kita agak lebih menariknya kita bisa membuat konten video pendek dengan menggunakan aplikasi Android. Itu lebih memudahkan kita untuk membuat promosinya mau dia di medsos, misalnya bisa juga kita dari WA atau apa juga bisa seperti itu. Itulah yang akan di sesi selanjutnya. Di sesi selanjutnya ya Bu ya. Jadi ini memang aplikasi yang mendukung ya Bu untuk kita menjalankan bisnis ya Bu. Untuk sesi kedua bisa saya serahkan lagi kepada Bu Desni Saputri untuk menyampaikan materinya, sama seperti sesi ke-1 untuk yang peserta masih harus memute-kan atau mematikan mic-nya agar pemateri bisa menyampaikan informasi atau materinya dengan suara yang jelas dan lantang gitu. Terima kasih untuk para peserta. Ibu itu PPT-nya kayak masih abu-abu Bu. Masih abu-abu, belum. Terima kasih Bu Yohana. Sambil menunggu Bu Desni, ini terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan para peserta didik. Jangan lupa untuk absensi saya share di link chat. Untuk yang sesi kedua nanti 10 menit sebelum berakhir akan saya share lagi. Terima kasih telah mute-kan speakernya, speakernya ya. Kemudian terima kasih sudah bertanya. Kita tunggu untuk sesi kedua. Silahkan Bu Desti dan Bu Yohana. Oke, untuk nanti plus MC jangan lupa untuk diisi untuk materi yang pertama, sesi pertama. Ke Bu Desni, apakah sudah siap?
Oke, bisa Insya di Allah full screen Bu, sudah. biar kelihatan. Oke, Bisa di full screen. Oke. Oke, Bu Desni full screen kan ya? Oke, iya. Hmm. Oke. Silahkan Bu, dipersilahkan.